Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada sampai siang hari ini Allah masih berikan kita umur panjang, Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata yang pantas terucap dari bibir seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengucapkan lafaz alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengistiqomahkan berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat kemuliaan. Ketika nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaat, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memanggil kita, ya ummati, mari ke sini. Rasul bisa mengenal kita disebabkan kita selalu mengambil air wudu, min atharil wudu, wajah yang selalu berkilauan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah untuk memanggil kita. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Wa huttat anhu asara sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, kemudian ditingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan iman dan takwa inilah Allah membedakan kita di dalam masjid Miftahul Jannah ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan kita di masjid Miftahul Jannah, apakah ada takwa di dalam hati kita dan amal-amal soleh yang selalu kita laksanakan. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Quran pada surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia,
Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu saja, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ini Allah panggil seluruh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Untuk apa Allah panggil? U'budu, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian. Kepada siapa kita berikan pengabdian kita ini? Selama di dunia kita berikan kepada siapa yang namanya ibadah kita ini? Allah jawab, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan yang telah memberikan rizki sampai saat sekarang ini, kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Dikaruniakan kita anak, dikaruniakan kita seorang istri yang solehah. Maka jikalau ibadah sudah diberikan selain kepada Allah kaum muslimin, maka Allah tentu akan marah kepada kita. Kalau Allah marah kepada kita, maka bala tentaranya pun akan turun. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi itu mengeluarkan seluruh yang ada di isi permukaannya. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia datang bertanya, itu kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi puting beliung? Ini kenapa terjadi virus corona sampai 2022 ini masih melanda di seluruh negeri? Bagi orang-orang yang beriman kaum muslimin, dia akan mengambil hikmah dan iktibar. Oh, ternyata Allah berikan musibah, Allah berikan yang namanya kesusahan bagi kita karena kita tidak mau bunuh kita kepada Allah, tidak ada. Ibadah kita nomor duakan. Makanya Allah supaya ingin mengingatkan hamba-hambanya, diberikan musibah, diberikan bencana. Maka kalau kita lihat di televisi kaum muslimin, banyak orang salah untuk bertanya. Kita lihat di televisi-televisi, di media sosial, yang ditanya kenapa terjadi yang namanya gempa bumi, para artis. Ditanya para artis, ya kalau mereka menjawab tentu sesuai dengan apa kepercayaan mereka. Oh, itu yang namanya gempa bumi, terjadi lempengan yang tergeser, maka terjadilah gempa bumi. Tidak menambah keimanan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka kalau kita melihat televisi, boleh kita filter mana yang kita bisa ambil, mana yang tidak bisa kita ambil. Coba kalau yang ditanya rumput-rumput yang bergoyang, para ulama-ulama yang berzikir, para habaib, para kiai, tentu mereka akan menjawab, ya, lempengan bergeser, tetapi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggeraknya? Tentu dia. Tentu Tuhanmu, Rabbakum. Maka sembahlah dia, ubudu, untuk meminta yang namanya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan kita dengan jawaban-jawaban tersebut. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat Jumat kita ini bukan hanya kita peruntukkan kepada Allah, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berkata, oh, kalau saya tidak sholat Jumat berarti Allah turun dari singgasananya. Tidak. Kita beribadah, kita berinfak, bersedekah, kita ingin yang namanya gotong royong mendirikan tiang-tiang masjid. Kalau kita tidak mengikutinya, apakah rumah Allah ini roboh? Tidak, kaum muslimin. Akan tetapi itu semua kembali kepada kita. Uhsihalakum, kata Allah, aku catat setiap amal perbuatan mereka. Infak sedekah yang lewat di depan kita kaum muslimin, ikhlas kita memasukkannya, jangan sangka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat. Uhsihalakum, aku catat.
Bukan untuk aku, kata Allah, akan kukembalikan kepada kalian untuk kebaikan kepada kalian. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak di tahun 2002 ini, kita memasuki di bulan Januari akhir, nanti akan masuk Februari. Apa yang harus memotivasi kita di dalam hidup ini? Tentu wudu kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah kita berikan. Jangan sampai di 2020 masih seperti 2021, kita tidak pernah untuk sholat berjamaah, kita tidak pernah untuk datang yang namanya silaturahmi, kita tidak pernah untuk berinfak dan bersedekah. Kita evaluasi diri kita. Umurku sudah 30 tahun, umurku telah 40 tahun, 60 tahun. Apa yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ke masjid hanya pada hari Jumat, ke masjid hanya pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ke masjid ketika ingin disolatkan oleh para jemaah meninggal dunia, di depan kita menjadi seorang imam seperti seorang imam, tetapi sesungguhnya itu adalah salah satu kematian yang terjelek, terburuk. Kenapa? Tidak pernah ke masjid, akhirnya dibawa oleh orang-orang, gotong royong mereka datang ke masjid menggotong kita untuk disolatkan. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat berjamaah kita perbaiki di tahun ini. Supaya apa? Supaya Allah nanti tidak akan marah kepada kita. Kita malu kaum muslimin ketika nanti dibuka di hadapan Allah amalan-amalan kita. Kita datang ke masjid hanya menumpang untuk membuang air kecil. Mungkin kita buang air besar, menumpang cuci muka dan cuci tangan. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan-amalan yang kita buka di hadapan Allah, oh ternyata tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sedikit pun. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya mengikuti. Umi Maktum contohnya kaum muslimin. Umi Maktum, beliau meminta izin kepada Rasulullah, dispensasi untuk tidak salat berjamaah. Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa membimbingku, tidak ada yang bisa membimbingku untuk pergi ke masjid. Apakah aku boleh untuk sholat di rumah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atas ma'un nida, apakah kau mendengarkan azan ya Umi Maktum? Iya, saya mendengarkan azan. Fa'ajib alaika, maka wajib kamu untuk mendatangi azan tersebut. Umi Maktum kaum muslimin buta matanya, tetapi tidak diberikan dispensasi oleh Rasulullah. Artinya apa? Bahwa memang sholat berjamaah banyak manfaatnya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fazi bisab'in wa isrina daraja. Sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya, 27 derajat yang Allah berikan. Maka kita ambil yang 1 derajat. Kita sholat di rumah, kita sholat sendirian. Memang cepat kita sholat sendirian, akan tetapi kekhusyukan tidak ada di dalam sholat sendirian. Maka kaum muslimin, berjamaahlah kita untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena bisa jadi dengan berjamaah tersebut kita menjadi kuat. Kalau kita ingin mendirikan yang namanya bangunan tinggi, ingin membuat masjid ini menjadi ramai, tentu kita bergotong royong untuk memperbaiki yang namanya bangunan tersebut. Insya Allah kita akan hidup enak, nyaman di tempat tersebut. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ubudu kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar.